Nah, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, mengenai statistika. Kita mulai. Statistika itu selintas sudah dibahas kemarin, ya. Nah, dalam statistika ini ada nanti akan kita bahas ya mengenai 3 hal, mengenai penyajian data berupa angka yang kemarin, kemudian data itu akan kita olah, bagaimana cara mengolah datanya, ya. Kemudian nanti supaya lebih kita memahami, kita akan mencoba menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan statistika, ya. Nah, kemarin sudah dibahas mengenai modus dan median. Berarti tinggal sekarang adalah min, ya. Sekarang min, ya. Paling atas, data. Nah, data-data ini ditampilkan melalui tabel. Kemudian yang kedua bisa juga dengan diagram batang, betul. Kemudian bisa juga dengan diagram, setelah diagram batang, diagram garis. Kemudian dengan diagram lingkaran. Itu nanti akan kita coba. Nah, data yang akan kita olah, ya, data yang akan kita olah ini adalah berupa angka. Apa itu data? Naon ari data teh? Nah, di sini coba Karina, mana Karina? Halo Karina. Kakuping Karina? Kakuping Karina, kakuping? Kuping, Pak. Sok baca, data itu apa? Lihat, data itu apa? Baca. Data adalah informasi atau fakta yang diperoleh dari suatu pengamatan. Ya, bagus. Jadi data yang kita peroleh itu adalah informasi atau fakta yang diperoleh dari suatu pengamatan. Tapi data itu data yang akan kita olah. Contoh misalnya lihat, data berat badan siswa kelas 6A. Misalnya di data semua, misalnya kelas 6A itu ada 29 siswa, di data satu, misalnya nomor absen 1 berapa berat badannya, kedua berapa, di data semua. Nah, itu data namanya. Atau atau misalnya data nilai ujian matematika kelas 6B misalnya. Kan ada datanya, misalnya Karina berapa, Fikri berapa, Sansan berapa, dituliskan semua data. Nah, itu adalah data. Untuk apa? Untuk mencari informasi, misalnya kan kemarin mencari modus, mencari median, mencari min. Modus kan kira-kira yang paling banyak yang paling banyak muncul penten sabaraha yang paling banyak. Oh, ternyata penten 85 misalnya teh. Itu kan berarti modus itu kan. Nah, atau misalnya di kelas 6B teh yang paling banyak itu adalah berat badannya misalnya berapa? Misalnya 120 kilogram misalnya teh. Berarti itu adalah modusnya kan. Nah, begitu. Itu ya data. Kemudian yang kedua tabel. Setelah kita dapat data, maka disajikan dalam tabel. Ayeuna ku nida. Soku nida. Tabel itu apa nida? Cing baca tabel teh naon cing? Tabel adalah kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Iya, bagus ya. Jadi tabel itu adalah data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Ada garis, ada baris ya, maaf. Ada baris, ada kolom. Jadi data itu ditulis di sana. Nah, ini contoh tabel. Nah, ini contoh tabelnya ya. Ini contoh tabel. Nah, ini tabel. Ada nama, ada nilai. Nah, itu kan kolomnya dari kiri ke kanan, barisnya dari atas ke bawah, itu tabel. Kemudian selain tabel ada juga diagram batang. Diagram batang itu apa? Itu diagram batang baca oleh Fikri.
Silakan Fikri baca. Apa diagram batang? Diagram batang adalah bentuk penyajian diagram data statistik dalam bentuk batang persegi panjang. Bagus ya. Jadi diagram batang itu adalah bentuk penyajian data sama seperti tadi, seperti tabel, tapi dalam bentuk batang persegi panjang. Contohnya ini. Contoh kalau tadi kan tabel. Nah, kalau ini diagram batang. Ada batang-batangnya gitu ya. Sama ada nilainya, biasanya nilai yang akan kita hitungnya, datanya, misalnya namanya. Nah, ini adalah contoh diagram batang ya, contoh diagram batang. Kemudian, bentar ya. Kemudian yang selanjutnya diagram garis. Bapak minta oleh Keisha, naoncing diagram garis teh baca. Diagram garis merupakan penyajian data statistik dengan menggunakan garis lurus. Ya, betul ya. Jadi diagram garisnya adalah merupakan penyajian data sama seperti tabel, diagram batang. Diagram garis ini sama juga menyajikan data tapi menggunakan garis lurus. Contohnya ini. Nah, sama datanya ada kan sama seperti tadi. Kemudian namanya kan ada. Ini akan kita olah, data yang akan kita olah ya. Kemudian yang selanjutnya ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Bapak minta baca oleh Dini. Dini udah tadi ya. Oleh Sansan. Sansan, apa diagram lingkaran itu? Sansan. Diagram lingkaran merupakan penyajian data statistik dengan menggunakan gambar lingkaran. Ya, sama ya. Penyajian datanya sama, tapi penggunaannya menggunakan gambar lingkaran. Nah, ini contohnya. Pak Ikaun, Pak. Kenapa? Ya, nanti ya. Nah, ini contohnya diagram lingkaran. Ini diagram lingkaran contohnya. Nah, itu contoh penyajian data-data. Ya. Kemudian yang akan kita pelajari itu adalah yang kemarin. Modus, median, min itu ya. Modus, median, min itu ya. Nah, kemarin sudah sebagian. Nah, sekarang akan kita lanjutkan. Ini nanti dulu. Modus kemarin. Ini yang kemarin modus. Modus itu pokoknya kita harus ingat saja. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nilai yang sering muncul itu namanya modus. Nah, pokok nama emu TKD-nya. Itu ya. Emu TKD-nya pokok nama modus. Kemudian contohnya misalnya di sini ada kemarin ya, ini selintas saja ya. Selintas saja ini contoh, misalnya contoh modus. Ukuran sepatu Nina, Ani, Andi, Edo, Rizka, Dwi, Eka, dan Ida berturut-turut 37, 38, 41, 42, 36, 37, 36. Ini nomor sepatunya. Di data misalnya nomor sepatu ETTO, ya nomor sekian. Kira-kira modusnya angka berapa? 37. Kenapa 37 modusnya? Karena 37 seueur, Pak. karena 37 seueur ya. Paling karena banyak. 37 adalah yang data yang paling banyak. Data yang paling banyak muncul gitu ya. Data yang paling banyak muncul. Bentar ya. Tuh. Sekarang median. Yang kemarin kan median ya. Yang kemarin median. Median itu apa? Median itu merupakan nilai tengah dari suatu data. Dika. Baca lagi Dika apa? Median itu apa? Dika, mana Dika teh? Median merupakan nilai tengah dari suatu data, Pak. Ya, nilai tengah dari suatu
data nilai tengahnya. Bagaimana cara menentukan? Lihat saja yang pertama, lihat. Kalau misalnya di soal itu ditanyakan median, berapa mediannya? Nah, ada dua. Kalau misalnya jumlah datanya ganjil, ari ganjil teh kumaha? Ganjil teh kumaha? 1, 3, 5, berapa 1, lagi? 3, 5, 7. 7, berapa lagi? 9. 9 yang tidak bisa dibagi tidak habis dibagi dua kan? Kalau datanya ganjil, maka mediannya itu sama dengan nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Jadi begini caranya. Awas nanti kita tes ya, nanti kita coba. Jadi median itu kalau misalnya datanya ganjil, misalnya yang kita kumpulkan datanya itu, misalnya datanya itu ada 9, berarti kan ganjil. Nah, maka mediannya itu adalah yang tengahnya. Tuh ya. Nilai data yang sudah diurutkan. Tuh ya. Nanti kita contoh. Kalau misalnya datanya itu genap, nah kalau genap itu misalnya ada 2, 4, 6, terus 8, terus 10 dan sebagainya. Nah, untuk menentukan mediannya, maka dua bilangan yang berada di tengah itu setelah diurutkan dijumlahkan dibagi 2. Nah, itu mediannya, data yang genap. Dengan catatan, baik genap ataupun ganjil, maka harus diurutkan dulu bilangannya. Ya, diurutkan dulu bilangannya. Nah, ini contoh, lihat contoh. Contoh misalnya sini, tentukan median dari data di bawah ini. Lihat yang A. Nilai datanya itu 3, 7, 8, 4, 6, 8, 7, 9, 3. Pertanyaannya, yang A mediannya apa? Yang pertama bagaimana dulu kira-kira? Cara pertama. Sebelum mencari nilai yang tengahnya bagaimana dulu? Diurutkan dulu. Lihat, yang A 3, 7, 8, kemudian 4, 6, terus 8, terus 7, terus 9, terus 3. Nah, angka itu diurutkan dulu. Lihat jawabannya yang di bawah nih, yang ini nih, yang ini. Diurutkan dulu yang A. Yang pertama 3 dulu, kemudian 3-nya ada berapa? Tulis 3, 4, 6, 7, 8, 8, 9. Nah, karena datanya ini adalah ganjil, ada berapa datanya di sini? Ada berapa? Ada berapa yang ada datanya ada berapa? Ada 2. Ini datanya ada berapa? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kan ganjil kan 9. Setelah diurutkan, maka ambil saja data yang tengah. Yang tengahnya itu adalah berapa? Berapa? 7. Ya. Jadi ingat, sebelum diambil data tengahnya, diurutkan dulu bilangannya dari yang terkecil diurutkan. Ini kan yang A ini kan acak-acakan ya. Acak-acakan di sini kan ada 3, ada 7, 8, ada 4 di sini, ada 6 di sini. 3 ada di ujung. Nah, diurutkan dulu 3, kemudian 4, kemudian 6, 7, 8, 9 diurutkan dulu. Nah, setelah diurutkan, maka cari data tengahnya.
karena ganjil langsung saja data tengahnya adalah 7. Ngertos tidak? Ngertos tidak? Ngertos tidak? Halo? Jawab atuh Bapak, halo? Aku bing tidak? Itu tengah waler atuh. Kartos tidak? Kartos tidak? Kartos, Pak. Ya, jadi ulangi sekali lagi. Kalau datanya, jumlah datanya ganjil, maka setelah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, ambil yang tengahnya, maka itu adalah median. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya datanya genap? Contohnya yang B ini. Lihat yang B. Sebutkan yang B berapa nilainya? Berapa? 7, 7, 3, 6, 8, 9, 5, 5, 4, 6, 8, 2. Jadi ada berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 6, Pak. 7, 8, 9, 10. 10 itu genap atau ganjil? Hah? Genap ya. Nah, kalau datanya genap, awas. Kalau datanya genap, maka cara mencari mediannya seperti biasa. Urutkan dulu bilangannya. Yang terkecil angka berapa? 2, 2, terus 3, 3, terus 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 ada 2, 8 ada 2. Nah, itu ya datanya. Berarti semua datanya ada 10. Maka, awas, perhatikan. Maka untuk mencari mediannya itu adalah cari 2 yang tengah. Ya, cari data tengahnya. Kan ada 2 data tengahnya itu adalah 6 dan 6 kan? Berapa? 6 dan 6. 6 kebetulan sama data tengahnya itu. 6 itu ada di posisi 1, 2, 3, 4. Ada di posisi 4 dan ada di posisi 5 ya. 1, 2, 3, 4. Ada di posisi 5 dan ada di posisi 6. Nah, untuk mencari mediannya, maka jumlahkan data itu. 6 ditambah 6. Berapa? 6 ditambah 6 berapa? 12. Dibagi 2. Dibagi 2. 6. Nah, jadi mediannya itu adalah berapa? Mediannya berapa? 6. Ya. Ngertos tuh? Atas. Nah, sekali lah. Ayah ngobrol kene namanya sekali lagi. Kalau mencari median, kalau misalnya jumlah datanya ganjil, maka data itu diurutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar, kemudian diambil yang tengahnya. Itu median. Contoh yang A ini, mediannya adalah 7 karena yang paling tengahnya adalah angka 7. Nah, yang kedua, kalau misalnya datanya itu adalah genap, maka setelah diurutkan dari yang terkecil, urutkan dulu biasa, urutkan dulu. Nah, cari 2 nilai yang tengah. Kan 2 tengah nanti nilainya udah genap ya kan? Jadi 2 nilai tengahnya. Jumlahkan data itu kemudian dibagi 2. Contohnya yang B. Yang B ini adalah datanya genap. Nah, untuk mencari mediannya jumlahkan, tambahkan. Nilai yang tengahnya, kebetulan yang tengahnya sama, ini 6. Tambahkan 6 tambah 6 dibagi 2. Jadi mediannya adalah tetap 6. Ngertos tidak? Halo, ngertos tidak? Ngertos. Nah, terus ya. Nah, sekarang kita akan coba menyelesaikan masalah ini.
Ini penjahit itu. Nah, lihat. Penjahit masih. Sekarang tinggal ngobrol. Dika, sarang Fikri tinggal ngobrol. Lihat soal di sini, lihat soal. Misalnya di sini ada soal. Waktunya sekedar beri saya ya, awas siap ya. Modus dari data berikut, cari modusnya. Ini masalah modus ya, nanti median. 5, 7, 6, 4, 6, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 5, 6. Cing, modusnya berapa? Ayo. Modusnya berapa? Hah? 6. Kenapa 6? Kenapa 6? Banyak Pak, banyak. Nah, karena angka 6 adalah yang paling banyak. Itu kan gampang kan, modusnya gampang? Gampang. Awas, oke, bisa tetiasa gampang modusnya. Kemudian Paling parah. ya, median sekarang, lihat contoh median. Cari mediannya angka 6, 6, 7, 6, 8, 9, 7, 4, 8, 7, 9. Mediannya berapa? Ingat, harus bagaimana dulu? Harus Uraikan. harus diurutkan dulu. Yang paling kecil angka berapa? Yang paling kecil angka 4. Diurutkan dulu, ditulis heula kurang teh dina buku teh 4. Kemudian setelah 4 berapa? 4 terus 6. 6-nya ada berapa? 2 ya. Waktunya habis, nanti kita sambung ya. Sambung. Siapa? Ya, sambung nanti jam 9.45 disambung ya. Mohon Pak, siapa? Siap telah Ya. Pak. Mana jangkau? Ada waktu 10 menit lagi. Ya, Bapak direview ulang ya mengenai materi kali ini. Kemudian tugas-tugasnya nanti oleh Bapak di-share melalui grup. Nah, nanti di grup kalian isi tugas itu, kemudian kirim kembali ke Bapak melalui Japri ya, ke pribadi ya, tidak di grup ya. Nah, kilas balik saja pertemuan kali ini mengenai modus dan median. Jadi modus itu pokoknya ingat kembali adalah yang sering kali muncul seperti soal tadi. Jadi tugasnya nanti Bapak share di grup kelas ya. Kemudian nanti hasilnya nanti dikirim melalui Japri ya, bukan di grup tapi nanti di Japri karena waktunya hanya 5 menit lagi, tidak mungkin untuk semua materi disampaikan. Untuk kali ini karena waktu habis ya, cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu insya Allah minggu depan ya. Mudah-mudahan minggu depan semuanya bisa mengikuti, bisa hadir ya, sehingga Zoom ini bisa semuanya ikut ya, karena memang kita belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka ya. Udah ya, sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.